Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asana Nabila Safitri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan pengertian kerjasama internasional. Pengertian kerjasama internasional dapat diartikan secara umum sebagai kerjasama yang melibatkan antara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional dapat meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota, dan memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif antar negara anggota. Saya Narendra Wisnu Wicaksana dari kelas 11 IPS 3. Berikut ini dampak positifnya. 1. Munculnya modal asing ke Indonesia. Kerjasama ekonomi antar suatu negara bermanfaat untuk menjadikan forum untuk mempromosikan potensi ekonomi dalam suatu negara. 2. Mempercepat tumbuhnya perekonomian dengan adanya sistem perekonomian pasar sampai dengan luar negeri dan ahli teknologi secara langsung, maka akan mempengaruhi jenis produktivitas barang dan juga jasa. 3. Memperluas lapangan kerja, memungkinkan untuk terjadinya penambahan produksi dan perluasan suatu perusahaan. Selanjutnya ada dampak negatifnya. 1. Pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Masuknya produk luar negeri ke Indonesia mengakibatkan hanya produk dalam negeri yang berkualitas saja yang mampu bertahan. 2. Mundurnya perusahaan dalam negeri. Hal ini akibat dari maraknya produk luar negeri sehingga dapat memungkinkan terganggunya stabilitas perusahaan dalam negeri. 3. Meningkatkan pengangguran. Ahli teknologi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, namun jika di Indonesia penggunaannya secara serentak akan menyebabkan terjadinya PHK. Yang keempat, banyaknya TKI ilegal. Keberhasilan TKI dalam meningkatkan taraf hidup mendorong tenaga kerja lain menjadi TKI. Sekian, terima kasih. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara yang memiliki tujuan untuk membina hubungan yang sebelumnya pernah terjalin, kemudian menjalin kembali hubungan kerjasama dalam perdagangan. Contohnya Indonesia dengan Asia Pasifik yang berupa perjanjian ekonomi yang melibatkan beberapa negara lain. Kemudian ada kerjasama multilateral, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dan tidak dibatasi oleh kawasan dan kekuasaan. Terus contohnya ada International Monetary Fund, dan ada lagi yang ketiga, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan di suatu wilayah atau kekuasaan. Contohnya ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makal Sabila dari 11 IPS 3 ingin mempresentasikan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga yang pertama yaitu PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Pengertian dari PBB tersendiri adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk membangun perdamaian dan keamanan internasional, membina persahabatan antar bangsa, dan ikut kerjasama internasional antar negara-negara. Yang kedua yaitu ASEAN. Pengertian ASEAN adalah organisasi atau serikat persatuan yang berada di wilayah Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara sendiri meliputi Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Yang ketiga ada APEC. Pengertian APEC sendiri adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkaran Samudra Pasifik. Selanjutnya yang keempat ada OPEC. Pengertian OPEC sendiri adalah organisasi yang bertujuan sebagai tempat bernegosiasi mengenai masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi terhadap negara-negara penghasil minyak bumi atau perusahaan-perusahaan minyak bumi. Yang terakhir yaitu AFTA. Pengertian AFTA sendiri adalah perwujudan kesepakatan dari negara Asia Tenggara yang membentuk suatu kawasan perdagangan bebas, dilakukan guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan badan yang dibawahi oleh PBB. Yang pertama ada IMF.
IMF adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan dan seringkali membantu pinjaman kepada negara anggota yang membutuhkan bantuan. Contohnya Indonesia, contoh sukses negara yang kuat menghadapi tekanan meskipun sudah diproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua ada FAO, adalah organisasi pangan dan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan dunia. Contohnya, FAO mendesak negara-negara agar mencontoh Vietnam dalam menaikkan produksi pangan untuk mengatasi kelangkaan pangan. Yang ketiga ada ILO, adalah organisasi perburuhan internasional yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan nasib buruh di dunia. Contohnya, salah satu program International Labour Organization atau ILO di pengembangan program tersebut menetapkan peraturan dan praktik ketenaga kerjaan yang sejalan dengan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Yang keempat ada UNINDO, itu United Nations Industry Development Organization, merupakan organisasi di bawah naungan United Nations atau PBB, bergerak di bidang keindustrian. Tujuan utama dari organisasi ILO adalah untuk meningkatkan sektor industri di negara dengan ekonomi transisi. Contohnya, khusus Persatuan Bangsa-Bangsa PBB yang mempromosikan dan mempercepat pembangunan. Terus yang kelima ada WTO atau World Trade Organization, adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbukti. Tujuan dari WTO adalah untuk mengurangi bahkan meniadakan tarif serta non-tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.